Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Kunjungan kerja Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap ke Puskesmas Kecamatan Kaunganten Selasa 27 Juli 2021. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Suheri dari Komisi D DPRD dalam kunjungan kerjanya ke Puskesmas Kecamatan Kaunganten dalam rangka menindaklanjuti informasi di medsos yang beredar terkait dengan permasalahan pihak nakes Puskesmas Kecamatan Kaunganten ada dugaan lalai tangani pasien. Ya, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Ya, terkait kunjungan ke Puskesmas Kaunganten ini, Karangbawang, ada dalam rangka apa, Pak? Jadi kami ke Puskesmas Kaunganten dalam rangka mensikapi terkait dengan peristiwa yang cukup viral di media sosial berkaitan dengan pasien atas nama Ibu Samini dari Desa Pepakan. Jadi tujuan kami ke sini itu untuk mengklarifikasi agar tahu kronologi kejadiannya sebenarnya itu seperti apa. Dan setelah kami tahu kronologi yang sebenarnya, itu tentunya nanti akan menjadi dasar kami untuk menyampaikan rekomendasi kepada dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Harapan kami dalam menyelesaikan persoalan ini tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, apalagi di era pandemi COVID-19 ini yang memang situasinya itu serba abnormal, ya, dimana bahwa puskesmas yang semestinya bukan tempat rujukan untuk menangani pasien COVID-19 pada awal-awal corona, sekarang karena kasus corona yang begitu memprihatinkan sehingga dengan terpaksa puskesmas dijadikan tempat juga untuk menangani pasien COVID-19. Ternyata di sana banyak kekurangan, tidak punya tempat yang khusus untuk tempat isolasi, juga tidak punya tenaga medis yang khusus untuk menangani pasien COVID-19. Sehingga ketika terjadi seperti kemarin terhadap Bu Samini, kebetulan ini kan beliau itu G6, kelahiran yang ke-6. Terus kemudian pada saat datang itu baru pembukaan 1, lah setelah 3 jam kemudian lengkap. Ini kan super cepat ini pembukaannya. Kalau normal kan pembukaan 1 jam itu hanya pembukaan tambah 1. Berarti kalau normal baru pembukaan 3. Lah ini dalam kurun waktu 3 jam itu sudah lengkap. Lah sementara begitu pasien itu sendiri kan tidak bisa ditunggui langsung. Ditunggu setiap saat karena dia itu COVID kan. Nah sehingga begitu dapat laporan dari keluarga penunggu pasien yang lain terhadap Bu Bidan itu sendiri kan harus menggunakan APD yang lengkap itu. Lah tapi saya tanya untuk menggunakan APD lengkap itu butuh waktu berapa menit? Katanya 10 menit. Nah sementara perjalanan dari ruang jaga ke tempat isolasi sendiri juga butuh waktu juga karena ruangnya agak jauh terpisah. Nah ini atas dasar ini kan kami melihat bahwa ini adalah force majeure. Jadi kejadian yang bukan atas kelalaian dari si tenaga medis itu sendiri, karena memang ini faktor yang semuanya itu abnormal. Dan kami harap semua pihak itu bersikap bijak dalam menghadapi persoalan ini agar tercipta situasi yang kondusif, karena ini sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Kekompakan dibutuhkan untuk bisa Cilacap khususnya segera menyelesaikan COVID-19 dari Kabupaten Cilacap. Oh ya, sedikit Pak Heri, berarti terkait dengan pasien itu betul positif ya Pak ya? Pasien itu sudah pertama diperiksa, datang periksa itu tanggal 13 di antigen, hasilnya positif. Kemudian datang lagi
pada saat mau partes itu tanggal 21 juga diantigen, hasilnya positif lagi. Jadi 2 kali diantigen itu dinyatakan positif COVID-19. Kalau untuk saat ini antara ibu dan bayinya seperti apa? Kondisinya informasi kondisinya itu bayi dan ibunya sehat. Oh, sehat. Iya, alhamdulillah ini peristiwa ini walaupun ada keterlambatan dalam penanganan proses melahirkannya, tapi semuanya itu tertolong. Bayinya sehat, ibunya sehat. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya, Lama-lama Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa nih Bu? Saya dengan Bu Bidan Pujiati. Oh iya, terkait dengan permasalahan yang kemarin viral itu, masalah penanganan ibu lahiran itu seperti apa sih Bu? Gini ya Pak, ceritanya ibu itu kan mengidap penyakit COVID dan hepatitis B. Kan tahu sendiri ya Pak, COVID dengan hepatitis B itu sangat menular sekali untuk kita semuanya. Itu kemarin datang tanggal 21 bulan Juli 2021 jam 17.30, datang diantar dengan ambulan yang supirnya itu pasangan dengan suaminya dan pasien. Setelah kita datang, kita layani sesuai dengan SOP, kita periksa, kita tensi, kita bla 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 ya Pak, jangan disebutkan satu-satu. Pembukaan baru 1 itu anak ke-6 Bu Samini, umur 45 tahun. Kita tahu dia masih pembukaan 1, kita langsung buka APD-nya. Setelah itu pasien dan suami pasien dan supirnya pulang tanpa pamitan. Dia sendirian di situ. Terus jam 20.25 bayi lah, katanya ada yang mengatakan bayi itu lahir dengan yang penunggu, tapi nyatanya nggak kayak gitu ceritanya. Itu kemarin bidan desanya bilang bayinya lahir sendiri, tidak dengan orang yang menunggu di situ. Itu fitnah, bukan kayak gitu, enggak. Hanya dia bilangnya yang menunggu, yang melahirkan, ibunya melahirkan sendiri, hanya bapak itu menolong, bukannya melahirkan. Ya, jadi kalau pasien tersebut sebenarnya memang positif ya Bu? Positif COVID dan hepatitis B. Kita petugas harus pakai APD. Kalau tidak pakai APD kita juga tertular Pak. Kita kan menolong harus yang benar-benar fisiknya juga sehat. Kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Oh iya Bu, sedikit Bu, untuk bayi sama ibunya termasuk sekarang saat kan kondisinya seperti apa Bu? Alhamdulillah ibu dan bayinya sehat, tidak ada, kemarin kan katanya ibunya lemas, itu enggak, itu ibu dalam keadaan sehat dan sehat, bayinya ya? Sampai sekarang juga sehat. Oke, terima kasih Bu. Ye. Komisi D anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Suheri, melakukan kunjungannya dan klarifikasi dengan pihak Nakes Puskesmas Kecamatan Kawunganten. Suheri menyampaikan hasil kunjungannya kepada awak media terkait dengan permasalahan yang beredar. Oleh sebab itu, Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap melakukan klarifikasi baik dengan pihak Nakes Kecamatan Kawunganten maupun dengan pihak Ibu Samini. Dari Puskesmas Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Kabar 1 Nusantara melaporkan.